Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Tomo. Kali ini kita akan membahas logika, ketelitian, dan numerasi. Ikutin baik-baik ya, mudah-mudahan barokah ya. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Soal pertama. Ibunya Budi marah sekali pada saat melihat Budi bermain di halaman ketika hujan. Padahal baru saja dia minum obat flu dan pilek. Jika Budi kehujanan, dia selalu, kata kuncinya selalu. Masuk angin belum tentu, mungkin kadang-kadang. Terkena flu dan pilek mungkin sering, tapi nggak selalu. Bikin kotor lantai, ya bisa jadi, tapi yang selalu yaitu kalau kehujanan selalu basah. Jadi jawabannya basah ya. Maaf yang salah, jangan marah. Soal nomor 2. Ada 2 orang ayah dan 2 orang anak. Ada 2 orang ayah dan 2 orang anak. 2 tambah 2 4 ya katanya. 2 orang anak dan 2 orang ayah itu semuanya memancing. 2 orang anak dan 2 orang ayah itu masing-masing mendapat 1 ekor. Ini dapat 2 jadi ya tanpa kecuali semuanya dapat 1 ekor. Dan tak ada ikan yang terlepas. Tapi setelah dihitung ikannya hanya 3 bukan 4. Mengapa demikian? Kalau yang jawab A kan udah dibilang nggak ada yang lepas. Kalau yang jawab C, karena yang 1 orang tidak mendapat, kan udah dibilang dapat semua. Kalau yang jawab D, karena ketika dikumpulkan di penampungan sementara ada seekor ikan yang menelan ikan lainnya tanpa terus. Memangnya ikannya ikan paus. Mari kita lihat ya. Ini dia. Budi, ayah Budi dan kakek Budi. Budi adalah anak dari ayah Budi. Ayah Budi adalah ayahnya Budi, tapi ayah Budi adalah anak dari kakek Budi. Nah, kakek Budi ini ayah dari ayah Budi. Jadi anaknya 2, ayahnya 2, tapi orangnya 3. Ini si ayah Budi ini merangkap jadi ayah dan jadi anak. Nah, jadi anaknya ada 2, ayahnya ada 2, orangnya ada 3 gitu ya. Jadi yang betul adalah B. Kita lihat. Diba, Dea, Uli, dan Dini adalah 4 orang gadis berkacamata. Ini berkacamata ini 4 orang ini. Sedangkan Amel dan Hani tidak berkacamata. Amel, Hani, dan Dini sangat sering bermain lompat tali dengan bersemangat. Lompat tali bersemangat. Diba sangat sering bermain di sekitar kios kacamata dan melihat-lihat koleksi kacamata. Cuman lihat-lihat ya, tak berani menyentuh, berarti nggak mecahin. Ayah Dea sering membeli kacamata untuk koleksi, tetapi kacamata Uli harganya lebih mahal dari kacamata ayahnya Dea, nggak nyambung. Siapa anak yang paling mungkin memecahkan kacamata? Nah, ini kan Dini ini anak berkacamata. Terus dia main lompat tali bersemangat, berarti ada kemungkinan pas lompat tali itu kacamatanya lepas. Dengan demikian yang paling mungkin memecahkan kacamatanya yaitu Dini, karena Amel nggak berkacamata, Hani nggak berkacamata ya. Walaupun lompat tali nggak bakalan ini orang dia nggak berkacamata. Oke ya, Pak Tomo yang bijaksana. Nggak apa-apa, cuma buat soal ini. Pak Tomo mendudukkan murid-muridnya secara berpasangan sebagai berikut. A, Amir, Z, A, Z, B, Y. Nah, berarti mundur ya. C, X, habis Y, X, habis B, C. D, W. Nah, berarti habis X, W. Mundur berarti. E, habis D kan E. Berarti ini nyari sebelum W. Sebelum W yaitu V. Jadi Vika. Ya, kita lanjutkan ya. Soal nomor 5. Dr. Amanda Fakita sedang melayani pasien di rumah sakit jiwa bernama Dandi.
yang menderita kelainan saraf motorik dengan pola tertentu, pola tertentu. Berarti selalu kalau pola tertentu itu ya. Pasien itu menulis Omotu. Terus dokter Amanda nanya, kamu nulis orang Jepang ya? Nah kan Omotu kayak orang Jepang ya. Dan dia menjawab, bukan. Ini adalah nama seorang guru yang mengajar di Bimbel Pak Tomo dan SD Kartika. Nah, orang yang mengajar di Bimbel Pak Tomo namanya Pak Tomo. Nama panjangnya Utomo. Ya, Utomo. Lagian seandainya U-nya nggak ada juga dibalik. Ini Omot ini Tomo. Nah, kebetulan namanya Utomo. Maaf ya yang belum kenal Pak Tomo namanya Utomo. Nah, tapi ketahuan dari Tomonya ini, ketahuan dari ini bimbelnya ini juga ya. Ini dibalik berarti Utomo jadi Omotu. Nah, terus dokter Amanda ini bilang, kalau gitu nulislah ibu kota Jepang. Nah, Dandi nulis apa? Kalau dia nulis Tokyo berarti dia normal, nggak mengalami gangguan. Kan dia mengalami gangguan dengan pola tertentu, berarti suka kebalik tadi kan. Tentu saja bukan Tokyo, kebalikan Tokyo yaitu Tokyo yang ini, Tokyo dibalik jadi oikot. Tapi kalau kesini bacanya Tokyo. Bukan ini, kalau ini jadi kebalik, koyot. Nah ini ya, Tokyo, jadi jawabannya C. Sekali lagi maaf yang belum tahu nama Pak Tomo adalah Utomo kalau dibalik jadi apa itu Omotu. Berikut ini doa yang paling tinggi derajatnya adalah doa apa ya? Doa yang paling tinggi derajatnya doa mohon ampun. Oleh karena itu biar doanya dikabulkan, sebelum berdoa yang lain mohon ampun dulu. Mohon ampun tuh kalau dalam agama Islam tuh astagfirullahaladzim. Itu pembuka doa-doa yang lain ya. Jadi kalau belum minta ampun jangan berdoa yang lain ya. Karena doa paling tinggi derajatnya itu doa minta ampun. Bahkan kalau minta ampun terus apa itu sampai lupa dengan doa yang lain itu kadang-kadang kita nggak berdoa tapi Allah sudah tahu kemauan kita. Jadi doa paling tinggi adalah doa minta ampun. Kalau udah diampunin nanti keinginan yang lain, permohonan yang lain itu lancar insya Allah ya. Sering-seringlah minta ampun. Di dunia ini orang yang paling sakti adalah Gajah Mada mempersatukan Nusantara. Wah, ini begini, karena ada kata bagi saya, nah bagi kamu orang paling sakti ibu kamu. Gajah Mada ini mengalahkan orang ya, ngalahin orang lain, tapi dia tidak melahirkan kamu. Apalagi ini siapa ini? Ini jago perang ya, bisa mengalahkan musuh banyak, tapi orang yang mengalahkan orang lain itu masih kalah hebat dengan orang yang melahirkan. Jadi kalau misalnya ada jagoan neon misalnya bisa membunuh musuhnya, itu nggak hebat. Yang hebat itu orang bisa melahirkan. Orang melahirkan tuh dari tadinya nggak ada jadi ada, itu melahirkan. Nah kalau orang membunuh tadinya ada jadi nggak ada, nah itu jadi lebih hebat orang yang melahirkan. Jadi orang yang paling sakti bagi saya adalah ibu saya yang betul. Nomor 8. Gajah yang besar dan berat itu jika menginjak telur ayam tidak pecah. Mengapa? Karena kaki gajah enggak itu emang apa itu? Lihat aja sono di kebun binatang kakinya bolong apa enggak? Jadi yang betul gajah nginjak telur tidak pecah. Kenapa? Karena yang pecah telurnya. Telurnya yang pecah. Ya. Sama, kamu nginjak telur juga nggak pecah. Kamunya nggak pecah, yang pecah telurnya. Ya, nggak apa-apa, ini kan melatih ketelitian dalam membaca ya. Jangan sebel ya. Peserta ujian di sebuah sekolah mempunyai nomor urut dengan kode yang aneh yaitu AZ100, BY, awas A ketemu Z, B ketemu Y, 99 berarti ininya turun. CX tuh kan mundur lagi, habis sebelum Y kan X ya, CX 98. Urutan berikutnya pasti 97, berarti yang 98 ini salah. Tapi 97-nya apa? Nah, semuanya D. Nah, kita nyari berarti sebelum X. Sebelum X apa sih? W, jadi jawabannya D ya.
Mengapa dalam rumus luas segitiga harus dikalikan setengah atau dibagi dua? Mengapa? Jawabnya adalah, kita lihat, nah ini adalah segi 4. Ini ada segi 4. Nah, segitiga ini separuhnya segi 4. Ini juga ada segi 4. Segitiga ini separuhnya segi 4. Segi 4 diparuh jadi 2 segitiga. Ya. Jadi mengapa rumus segitiga harus pakai setengah? Karena segitiga adalah separuhnya segi 4, sedangkan segi 4 itu panjang kali lebar. Segitiga kan rumusnya panjang kali lebar. Nah, kalau segitiga panjang kali lebar terus dibagi 2, gitu ya. Panjang kali lebar bagi 2, atau setengah kali panjang kali lebar, karena segitiga adalah separuhnya segi 4. Bacaan ini untuk nomor 1 sampai 14. Harus hati-hati bacanya. Diagram di bawah menunjukkan hasil kebun mangga Pak Reza. Banyaknya pohon mangga A 450. Masing-masing pohon rata-rata menghasilkan 50 buah mangga. Kita lihat. Ini A 450. Kalau segini 450 berarti 1 derajat 5 dong. Nah, ini 135. Ini 72. Padahal kalau lingkaran itu harus 360. Berarti D itu D 360 kurang ini 63, D-nya 63 derajat. A itu 450 derajat. A itu 450 pohon. Ini namanya diagram lingkaran. Jumlah seluruhnya harus 360. Jadi ini 90, 135, 72 berarti 360 kurangin semua, ini 63. Kalau dijadikan persen, itu semua harus 100%. Berarti ini 1/4 nih. 90 per 360 kali 100%, ini 25%. Ini 25%, ini lebih dari 25%. Ya, nanti kita hitung aja. Ini 72 per 360 itu 1/5. 1/5 kali 100% berarti ini 20%. Ya, kita lihat soalnya. Bagian A, jika diukur dengan persen hasilnya ya 25%. 90 per 360 kali 100%. Jadi 1/4 kali 100 sama dengan 25%. Nah, ini kan 1/4 ya. 1/4 kali 100, 25. Bagian C jika diukur dengan persen adalah, kan 75 derajat harusnya 360, 72 harusnya 360, 72 per 360 kali 100%. 72 per 360 itu 1/5. 1/5 kali 100% jadi 20%. Jadi 20% ya. Besar sudut D adalah, nah D itu 360 kurang 90 kurang 135 kurang 72. Jadi 63. Ini semuanya 360 dikurangin yang ada semua berarti 63 ya. Berapa banyak pohon mangga seluruhnya? Nah, kita lihat. Ini tadi kan menurut cerita segini ini 450 1/4 ya, semuanya ya 450 aja 1/4 berarti semuanya kaliin 4 berarti 1800, karena 1/4-nya aja 450. Jadi 450 dibagi 1/4 sama dengan 450 kali 4 jadi 1800. Jika harga setiap mangga 2000 buah, berapa rupiah hasil mangga jenis A? Ya 2000 kali 450 kali 50. Kan tadi 50 itunya apa? 450 kali 2000 harga mangga terus kali 50 sama dengan 45 juta. Selisih banyak mangga jenis C dan D adalah, C kan 72, D kan 63, berarti selisihnya 9 derajat. 9 kali 50. Dari mana 50? 50 dari sini, ini kan 450 bagi 90, tadi kan 50 kan. Ini ceritanya katanya 450 berarti satu derajatnya 50. Nah, ini kurang ini kan 9, 72 kurang 63 9. 9 kali 50 jadi 450.
Jadi 9 dari 72 kurang 63, terus kali 5 jadi 45. Banyak pohon mangga jenis B dan D adalah berapa buah? B 135, D 63. 135 tambah 63 sama dengan 198. 198 kali 5 sama dengan 990. Perbandingan jumlah pohon mangga jenis A dan B adalah ya 90 banding 135, jadi 2 banding 3. Ini kecilin lagi. Kandungan vitamin pada buah mangga yang telah matang dan berwarna kemerahan. Nah, kalau kemerahan ada vitamin A-nya, kalau kuning doang vitamin C. Itu kata para ahli buah-buahan. Kalau kuning doang vitamin C, kalau kuning kemerahan jadi vitamin A. Jadi kalau kayak pepaya itu ada vitamin A-nya, vitamin C-nya juga ada. Pohon mangga jenis A mempunyai sifat batangnya kuat tapi buahnya asam. Pohon mangga C batangnya kecil dan lemah tapi buahnya manis. Pak Reza ingin mempunyai pohon mangga yang mempunyai sifat baik dari kedua jenis pohon itu. Bagaimana caranya? Berarti yang pohon A ini kuat, sifat bagusnya kuat, tapi buahnya asam, dibuang buahnya biar nggak ada buahnya yang kepake pohonnya. Pohon C buahnya manis tapi batangnya lemah, berarti kita pengen buah yang manis tapi batangnya kuat. Bagaimana caranya? Caranya yaitu menempel tunas pohon mangga C pada pohon mangga A. Berarti pohon mangga yang bawahnya yang nyari air dan mineral dalam tanah pakai pohon mangga A. Tapi pas udah jadi buah pakai pohon mangga C. Jadi menempel tunas pohon mangga C ke pohon mangga A. Ya, sampai sini dulu pembahasan kita. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan mudah menyerah ya. Nah, lain waktu ada soal lagi yang mirip, mudah-mudahan nilainya bagus. Sekian dulu, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.